Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam bahagia sahabat Dukcapil. Ngopi pagi bareng Prof. Zudan selalu ada hal-hal baru, dan pagi ini ada satu pertanyaan, sekolah Dukcapil ada ya? Ternyata ada. Ini untuk kerabat desa, sahabat Dukcapil mungkin yang belum tahu karena informasinya belum tersampaikan, kita akan mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan informasi tentang sekolah Dukcapil. Pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Suryo Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Mas Suryo Koco. Salam hormat dari kami semua di Pasar Minggu untuk seluruh kerabat desa yang berbahagia, sahabat Dukcapil dan pemirsa TV Desa. Semoga selalu sehat, berbahagia, dan tidak kurang suatu apapun. Amin, amin. Sekolah Dukcapil, emang ada itu, Prof? Iya, ini Mas Suryo Koco. Kita ingin melihat satu fenomena umum yang ada di dalam jajaran birokrasi pemerintahan. Ada satu situasi di mana orang itu bekerja dulu baru belajar. Jadi dia masuk dulu di satu kawasan, sambil bekerja dia mempelajari hal-hal yang ada di situ. Jadi pinternya sambil berjalan, sehingga ada proses-proses yang telat dia pahami ketika menyelesaikan persoalan itu. Itu fenomena yang sangat umum di dalam birokrasi kita. Seolah-olah dikatakan, wis tau gampang, sudahlah mudah, nanti kamu duduk di situ pasti bisa. Tetapi ada juga bidang-bidang tertentu di birokrasi yang sudah mensyaratkan orang itu untuk bisa. Dan itu spesifik. Misalnya yang bekerja di bagian hukum, di biro hukum, ya, kemudian di kejaksaan, kemudian di berbagai lembaga-lembaga yang memerlukan keahlian spesifik. Yang ada di bagian hukum dan biro hukum, hampir semuanya sarjana hukum. Dia sudah sekolah hukum dulu. Yang menjadi jaksa, hampir semua sarjana hukum, karena profesinya mensyaratkan itu. Tetapi ada pekerjaan di birokrasi yang semua ilmu itu masuk. Ada di sana. Sehingga ketika ditanya, kamu ngerti nggak problem ini? Banyak yang menjawab ketika hari pertama duduk, mengatakan, saya tidak tahu apapun yang akan saya kerjakan di sini. Karena memang tidak dipersiapkan dengan baik untuk menduduki dalam pekerjaan itu. Nah, inilah yang kemudian terjadi juga di Dukcapil. Di Dinas Dukcapil Kabupaten, Dinas Dukcapil Provinsi, even di Direktorat Jenderal Dukcapil. Tidak ada yang semuanya tadinya dipersiapkan terlebih dahulu untuk menangani Dukcapil. Tidak ada. Jadi mereka datang baru belajar tentang perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, orang pindah, penduduk rentan, ya, menangani tentang bagaimana cara memberi identitas. Itu dulu tidak terbayang. Termasuk saya ketika menjadi dirjen. Tidak pernah belajar terkait dengan administrasi kependudukan. Baru di hari pertama kita belajar mengundang banyak teman untuk berdiskusi. Ada untungnya, karena background saya S1-nya sarjana hukum, ternyata Adminduk itu sangat erat dengan hukum keluarga yang dulu kita pelajari di KUH Perdata. Ada kaitannya dengan hukum orang, dengan perkawinan yang dulu banyak kita pelajari dalam hukum perkawinan waktu sekolah di S1. Itulah modal kita. Maka dengan basis persoalan-persoalan yang ada selama ini, kemudian memahami fenomena dan memahami fakta yang ada, didirikanlah program Diploma 4. Program atau sekolah Dukcapil, Sekolah Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di Indonesia, itu pertama kali perguruan tinggi umum yang mendirikan, dan itu satu-satunya ada di Universitas 11 Maret tahun 2017. Nah, ada partnernya yang ada di pendidikan tinggi kedinasan. Ini juga satu-satunya. Berdiri pertama kali satu-satunya di perguruan tinggi kedinasan hanya di IPDN. Jadi di Indonesia perguruan tinggi umum hanya ada satu, yaitu di UNS. Perguruan tinggi kedinasan di Indonesia juga hanya satu, yaitu di IPDN. Nah, filosofinya adalah
kita meletakkan landasan untuk profesionalisme. Jadi yang namanya profesional, itu seseorang harus tahu apa yang akan dikerjakan. Dia menguasai materi untuk mengerjakan itu. Dan yang ketiga, siap dikembangkan lebih lanjut. Nah, itulah semangat yang kemudian mendasari pemerintah mendirikan program Diploma 4, di UNS namanya Demografi dan Pencatatan Sipil, di IPDN namanya Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tentu saja ini memerlukan satu proses untuk perbaikan terus-menerus. Perbaikan untuk apa? Di kurikulumnya diperbaiki terus-menerus sesuai dengan perkembangan. Proses mendidiknya juga harus diperbaiki terus-menerus. Nah, oleh karena itu nanti dalam forum ini kita ingin juga pengelola dari IPDN dan UNS juga bercerita bagaimana mendesain itu agar alumninya nanti setelah lulus langsung bisa bekerja. Nah, setelah bekerja, memiliki kemampuan untuk berkembang terus-menerus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Maka alumninya harus adaptif. Karena problem, persoalan, dan harapan masyarakat itu bertumbuh terus-menerus. Sehingga kita tidak bisa mengatakan kita belajar sekarang untuk menyelesaikan masalah di masa depan. Kita belajar sekarang, menyelesaikan masalah sekarang, sambil mempersiapkan diri agar kita bisa menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi kita itu belajar sekarang sebenarnya untuk masa depan. Karena anak-anak belajar di UNS, di IPDN, sekarang baru akan dipakai 4 tahun kemudian. Bisa jadi yang dipelajari sekarang, di 4 tahun kemudian sistemnya sudah berganti. Maka di sini metodologi pembelajarannya harus tepat. Learning how to learn. Belajar bagaimana caranya belajar. Nah, inilah yang kemudian dikembangkan di program Diploma 4 itu. Berisi bagaimana teori diberikan, konsepsi diberikan, regulasi diberikan, sampai kemudian di dalam tataran prakteknya juga diberikan. Jadi ada yang namanya praktek kerja lapangan. Ini terus dilakukan. Dosen-dosennya juga praktisi-praktisi yang hebat. Kawan-kawan dari Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Bidang ikut mengampu. Sehingga di dalam praktek bersekolahnya, itu mendekatkan masalah yang sebenarnya terjadi di luar, dibawa ke dalam kelas, Mas Surya Koco. Jadi kerabat desa, kalau ingin melihat bagaimana praktek pembelajarannya, teman-teman kerabat desa boleh ikut bergabung. Sesekali, nanti teman-teman atau para mahasiswa kita kirim ke desa untuk melihat profil desa, untuk melihat buku desa, ya buku transaksi kependudukan di desa, perpindahan pendudukan ke desa, untuk melihat praktek di sana. Atau nanti kita bisa change. Kerabat desa semua ikut masuk diskusi di kelas. Jadi bukan mahasiswanya yang ke lapangan, tapi kerabat desa yang datang ke kelas sebagai narasumber. Nah, bersama-sama diskusi. Jadi melengkapi internal masuk ke keluar ke lapangan, yang eksternal masuk ke kelas. Ini program pembelajaran yang bisa dilakukan secara terus-menerus. Tentu saja kurikulum ini harus memadukan 3 level. Dan ini yang sudah dilakukan pada aspek knowledge, pengetahuan, skill, keterampilan, dan attitude. Sehingga harapan kita membangun birokrasi yang profesional, terutama birokrasi yang mengawai jajaran administrasi kependudukan, itu bisa terwujud. Minimal 2 kampus besar ini, UNS dan IPDN, bisa menjadi kader-kader profesional IPDN. Nah, teman-teman di Dinas Dukcapil, ini ada kader-kader yang bagus. Rekrut mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan pangsa pasarnya sangat terbuka untuk para mahasiswa. Kalau di IPDN langsung diterima di Pemda. Nah, harapan saya alumni IPDN nanti program Diploma 4 tidak diletakkan sebagai ajudan. Tetapi langsung pola karirnya dibangun di Dinas Dukcapil. Kalau menjadi ajudan dulu sayang betul. Ilmunya akan hilang, touch-nya, feel-nya terhadap penguasaan materi nanti akan hilang. Jadi bagusnya adalah
Setelah penempatan, tahun ini ada lulusan baru, penempatan langsung diletakkan di Dinas Dukcapil. Dan jumlah yang sangat terbatas itu harus dioptimalkan. Demikian juga alumni dari UNS. Ini memiliki ruang untuk bekerja yang sangat luas. Sebagai peneliti bisa, sebagai penulis bisa, sebagai konten kreator juga bisa. Jadi kalau ingin bekerja bebas, membuat konten, ya, mengkreasikan konten yang terkait dengan administrasi kependudukan, banyak sekali materinya. Atau bekerja di kementerian dan lembaga, atau bekerja di Dinas Dukcapil, atau bekerja di berbagai institusi internasional yang care dengan persoalan anak, persoalan ibu, persoalan perkawinan, dan lain-lain. Jadi dunia kita terbuka sangat luas. Demikian Mas Surya Kaca pengantar awal dari saya. Oke. Prof, ini program di Diploma 4, artinya vokasi ya Prof? Iya, benar. Ini didesain khusus sebagai program vokasi, program yang langsung kurikulumnya dirancang agar alumninya siap kerja. Ini sebetulnya menjawab apa yang dikehendaki oleh Bapak Presiden. Pak Jokowi mendorong program-program kita adalah program vokasi, program untuk mengisi dunia kerja, program yang memang real dibutuhkan. Nah, pendekatannya begini, program vokasi adalah program yang mudah dibuka. Kalau nanti sudah cukup, boleh ditutup. Kalau diperlukan, dibuka lagi. Nah misalnya ya, Dukcapil itu sekarang ada 514 kabupaten kota, 34 provinsi. Jadi ada 548. Alumni kita setahun itu 300. Jadi kalau satu dinas tadi itu diisi satu, itu akan terisi penuh baru lulusan ketiga. Kalau satu-satu, Mas. Kalau satu kantor nanti diisi 3, baru kita akan terpenuhi 9 tahun kemudian. Kalau diisi 4 dengan volume yang sama, baru akan terisi 12 tahun kemudian. Itu belum menghitung yang pensiun. Nah, belum lagi kementerian lembaga yang lain. Itu baru mengisi untuk Dinas Dukcapil saja. Jadi kebutuhannya besar sekali, sumber-sumber yang mendidiknya sangat sedikit. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.